Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang anak-anak ibu sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada pertemuan kali ini ibu akan menjelaskan tentang surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, dalam pertemuan ini kita harus mencapai KD. Yang pertama itu ada mengidentifikasi isi surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Dari KD tersebut kita harus mempunyai indikator. Yang pertama itu ada mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan. Yang kedua itu cara membuat surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga itu ada ciri-ciri dari surat lamaran pekerjaan tersebut. Baiklah, surat lamaran pekerjaan itu adalah surat permohonan yang dibuat oleh pencari kerja atau pelamar pekerjaan untuk dikirimkan ke suatu badan usaha, instansi guna mendapatkan pekerjaan atau jabatan yang sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Itu pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya kita dari surat lamaran pekerjaan ini terbagi menjadi dua, surat resmi dan surat tidak resmi. Baiklah, ibu akan menjelaskan tentang surat resmi. Surat resmi itu adalah surat yang digunakan untuk keperluan yang formal, resmi oleh pihak-pihak tertentu saja, baik itu per orang ataupun organisasi. Itu pengertian dari surat resmi. Selanjutnya itu ada surat tidak resmi. Surat tidak resmi itu adalah surat yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi. Itu pengertian dari surat resmi dan surat tidak resmi. Selanjutnya, ibu lanjuti materi kita. Selanjutnya itu ada cara membuat surat lamaran pekerjaan. Dalam membuat surat lamaran pekerjaan itu, kalian harus memperhatikan. Yang pertama itu adalah gunakan bahasa yang baik dan benar. Dalam surat lamaran pekerjaan ini, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua itu, tuliskan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Singkat, padat, dan jelas dalam surat lamaran kerja harus kalian tuliskan. Yang ketiga itu perhatikan keterampilan dan kebersihan surat lamaran pekerjaan itu. Di dalam surat lamaran pekerjaan itu harus bersih, tidak boleh kotor. Nanti orangnya tidak mau menerima. Selanjutnya itu yang keempat itu ada isi secara jelas data diri dan suatu informasi tentang Anda. Kalian harus mengisi informasi tentang diri Anda itu secara benar, tidak boleh bohong. Selanjutnya itu yang kelima, jika Anda mempunyai sertifikat pendukung maka tambahkan. Nah, jadi kalau anak-anak ibu mempunyai sertifikat dalam bidang organisasi atau apa, itu boleh ditambahkan dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Baiklah, selanjutnya itu ada ciri-ciri surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu ada tempat dan tanggal. Di dalam surat lamaran pekerjaan itu harus ada tempat dan tanggal yang harus kita buat. Jadi, kalau kita tidak membuat tempat dan tanggalnya, gimana orang itu mau tahu kapan kita melamar pekerjaan sama mereka? Selanjutnya itu ada lampiran dan perihal. Lampiran dan perihal ini harus ada dalam surat lamaran pekerjaan karena kita harus mengetahui hal apa yang akan kita buat di dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Selanjutnya itu ada alamat surat. Di dalam surat lamaran pekerjaan ini kita juga harus mencantumkan alamat yang akan kita tuju. Jika kita tidak mencantumkan alamat itu, di mana kita akan memberikan surat itu, ke PT mana atau apa sebagainya. Selanjutnya itu ada salam pembuka. Jadi di dalam surat lamaran pekerjaan itu kita harus mencantumkan salam pembukanya supaya orang itu merasa dia dihargai oleh kita. Nah, baiklah, selanjutnya itu ada alinea pembuka. Alinea pembuka ini juga perlu dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Selanjutnya itu ada isi. Isi di dalam surat lamaran pekerjaan ini sangat penting karena isinya umpamanya kita melamar kerja di PT ini ingin menjadi sebagai direktur kah atau karyawan kah. Nah, seperti itulah contohnya. Selanjutnya itu ada penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan itu penutup juga sangat penting untuk kita buat surat lamaran itu. Kita harus membuat penutup yang akan kita buat.
pekerjaan. Nah, tanda tangan ini juga sangat penting di dalam surat lamaran pekerjaan ini. Jika kita tidak mencantumkan tanda tangan kita, bagaimana jadi surat lamaran pekerjaan kita? Baiklah, semoga anak-anak ibu sekalian bisa mengerti dengan apa yang telah ibu sampaikan tadi. Ibu telah menyampaikan tentang surat lamaran pekerjaan yang pertama, yang kedua itu cara membuat surat lamaran pekerjaan, yang ketiga itu ciri-ciri surat lamaran pekerjaan. Semoga anak-anak ibu bisa memahami dan mengerti apa yang telah ibu sampaikan. Sekian dari ibu. Apabila ibu ada kesalahan kata ataupun sifat ibu sekarang di depan ini, ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.